Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para seluruh YouTube, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'abna Adam sajdata fasajada. Tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu ummira abnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyanar, yang artinya sebagai berikut. Idza qara'abna adam sajdata fasajada, apabila anak keturunan Adam membaca Al-Quranul Karim, di sini membaca ayat-ayat sajadah, kemudian mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tazala syaitanu yabki, maka syaitan akan menjauh darinya dan menangis. Yaqulu, kemudian dia akan berkata, ya wailahu, sungguh celakanya aku, itu kan. Ummiro abnu Adam bisujudi fasajada, diperintah anak keturunan Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, fasajada falahul jannah, maka kemudian mereka bersujud dan untuk mereka surga lah untuk mereka. Wa umirtu bisujudi fa abaitu, dan aku diperintahkan untuk bersujud tapi aku kemudian mengabaikannya. Faliyanar, maka sesungguhnya untukku adalah api, adalah neraka. Jadi teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu ya, ini yang berkaitan dengan yang namanya sujud tilawah ya, itu kan. Jadi sujud tilawah ini adalah ketika kita mendengarkan baik secara sengaja ataupun nggak sengaja bacaan di Al-Quran gitu kan, yang ada kata-kata kalimat tentang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita dianjurkan untuk melakukan sujud. Nah, ini namanya sujud tilawah. Nah, diberitakan sujud tilawah ini sangat luar biasa ya, ketika seseorang anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam, artinya para manusia ya, membaca ayat-ayat di Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan yang dinamakan ayat sajadah, kemudian hamba tersebut kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sujud tilawah, maka syaiton ini jelas syaiton, yang ini redaksinya adalah iblis ya teman-teman, bapaknya para syaiton, iblis, dia akan menjauh, berlari menjauh sambil menangis, yang dia katakan sungguh celaka aku gitu kan, sungguh celaka dia itu kan, karena anak keturunan Adam diperintahkan untuk bersujud, maka mereka bersujud gitu kan, dan untuk mereka surga, sedangkan dia sendiri diperintahkan untuk bersujud tapi dia mengabaikan perintah tersebut, dan dia mengakui bahwa karena perilakunya tersebut dia akan mendapatkan neraka. Nah, sujud tilawah ini teman-teman, ketika kita mendengar ada seseorang ataupun bahkan kita sendiri membaca ayat-ayat sajadah gitu kan, kita dianjurkan untuk kemudian melakukan sujud. Nah, ayat sajadah ini sendiri di Al-Quranul Karim ada sekitar
ada 15 ya. Di Al-Qur'anul Karim itu ada 15 ayat-ayat sajadah gitu kan, yang mana kalau kita mendengarkannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ini sangat luar biasa karena kalau kemudian kita membaca ayat-ayat di Al-Qur'anul Karim yang termasuk dalam kategori surat As-Sajdah, surat sajadah, kemudian kita bersujud, maka syaiton ya, bukan cuma syaiton yang kecil dan ini syaiton iblis nih, jelas ya, ini iblis ya yang kemudian akan berlari menjauh gitu kan. Jadi kalau teman-teman, saya pikir kemudian beberapa orang-orang mengalami gangguan-gangguan non medis gitu kan, gangguan-gangguan yang dikaitkan dengan sihir, ini sangat bagus kemudian kalau kita membacakan surat yang ataupun ayat-ayat sajadah gitu kan. Pastinya nggak cuman jin kafir ataupun apa, ini syaitonnya sendiri pun kalau mendengar seorang anak keturunan Adam membaca surat As-Sajdah dan mereka melakukan sujud tilawah, dia akan menjauh sambil menangis. Surat Sajdah sendiri yang termasuk kategori ayat As-Sajdah ini di Al-Qur'an Karim ada 15. Seperti di contohnya adalah di surat Al-A'raf ayat 206 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbahunnahu wa lahu yasjudun. Yang artinya sebagai berikut. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Hamba-hamba yang ada di sampingnya Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang tidak menyombongkan diri untuk kemudian menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbahunnahu, dan kemudian mereka mensucikan namanya Allah Subhanahu wa taala, walahu yasjudun, kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain lagi seperti ayat di surat Ar-Ra'd ayat 15 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'a wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Yang artinya sebagai berikut. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'a wa karha. Bersujud semua yang ada di langit. Langitnya jamak ya, artinya langitnya bukan langit bumi aja ini. Samawati itu jamak daripada samai. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, dan semua apa-apa yang ada di bumi dan di langit gitu kan. Tau'a wa karha, baik secara terpaksa, secara sukarela ataupun terpaksa. Wa dhilaluhum, begitupun juga bayang-bayang mereka gitu kan. Bil ghudwi wal asal, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Ini contoh ya surat ayat yang masuk dalam kategori ayat sajadah. Ini tadi di surat Al-A'raf ayat 206 ya teman-teman. Dan tadi yang kedua adalah di surat Ar-Ra'd ayat 15. Jadi kalau kita mendengarkan baik sengaja ataupun nggak sengaja, seseorang ataupun kita sendiri, ayat-ayat yang masuk kategori surat As-Sajdah, ayat As-Sajdah, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah ya teman-teman. Nah, yang jelas ketika kita membaca ayat Sajdah dan melakukan sujud tilawah, bahkan syaiton, ini redaksinya, ini syaitonnya bukan syaiton kecil, ini adalah syaiton besar ya teman-teman, bahkan sekelas syaiton besar atau iblis, dia akan berlari menjauh dari kita. Jelas sekali ya, tadi dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, ini salah satu keilmuan untuk kita ya teman-teman, bahwasanya ketika kita membaca ayat-ayat yang masuk dalam kategori ayat Sajdah dan kemudian melakukan sujud tilawah, bahkan kelas iblis pun akan melari menjauh dari kita. Maka teman-teman, ini sangat baik sekali kalau kemudian kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang masuk kategori ayat Sajdah, yang mana kemudian setelah ketika kita membacanya, kemudian kita melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah nanti tata caranya juga kita akan bahas di beberapa konten yang lain yang melakukan sujud, dan kemudian ada doa khusus yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini aja teman-teman, sampai di sini obrolan kita, semoga bermanfaat, dan saya akan selalu mendoakan para sahabat yang mendengarkan
menonton video ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana adanya, dan yang kekal adalah amal ibadah, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.